Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar yang memiliki jenjang lengkap tingkat SD, SMP, SMA, Ula, Wusta dan Ulya sekarang sudah membuka pendaftaran santri baru. Siapa tahu para jamaah mempunyai anak atau keluarga yang anaknya atau cucunya ingin belajar dan sekolah di pesantren Al-Islami Nurul Anwar, kami siap untuk menerima pendaftaran. Dan kami terima santri baru nanti ajaran 2006-2007. Dan diterima dari umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun karena ada tingkat SD-nya, SD, SMP, dan SMA. Kemudian yang kedua, kami umumkan juga, insya Allah nanti kami akan berangkat umrah di tanggal 30 Desember. Ya, anggaplah 1 bulan lagi. Kami akan berangkat umrah membawa jamaah. Dan kami membuka pendaftaran kembali untuk umrah full Ramadan. 1 Ramadan penuh 33 hari dengan harga 35.900.000. 35.900.000 selama perjalanan 33 hari. Dari awal Ramadan sampai hari raya. Tetapi itu tidak pakai makan. Nah, karena bulan puasa, ya percuma juga kita beli makanan. Jadi nanti travel tidak menyiapkan makan, karena nanti biasanya buka puasa atau sahurnya itu di Masjidil Haram. Banyak kali bejibun makanan. Nah, makanya harganya agak murah, 35.900.000 rupiah. Dan kami juga buka pendaftaran umrah di bulan Syawal. Ini setelah Ramadan kita buka juga dengan harga 29.700.000 perjalanan selama 12 hari, gratis city tour di kota Taif dan gratis city tour di kota Malaysia, negara Malaysia. Harganya 29.700.000 perjalanan selama 12 hari. Itu nanti di bulan Syawal. Nah, kalau bulan Syawal umrah itu agak mudah karena jamaah tidak membeludak seperti halnya jamaah di bulan Ramadan atau di musim haji. Dia transisi antara Ramadan dengan haji, makanya bulan itu agak sedikit lengang. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah di bulan Syawal, harganya 29.700.000 rupiah. Baik, kita lanjutkan nasihat daripada Abu Nuwas. Orang nyebutnya Abu Nawas. Nah, namanya sebenarnya Abu Nuwas. Tapi orang menyebutnya Abu Nawas. Abu Nawas ini bukan tokoh fiktif ya. Bukan tokoh fiktif, dia tokoh seorang ulama. Ulama dan memang ahli di bidang tasawuf. Namanya Abu Nuwas, cuman orang menyebutnya Abu Nawas. Abu Nuwas atau Abu Nawas mempunyai bait syair dalam Bahar Tawil. Ya. Apa kata beliau? Dunubi in fakkartu fiha kathiratun wa rahmatu rabbi min dunubiya awsa'u.
Dosaku, oh dosaku, bahasa kitanya ya. Kupikir-pikir terlalu banyak dosaku itu. Tetapi rahmat Tuhanku ternyata lebih luas daripada dosa yang pernah kulakukan. Nah, jadi artinya kita di sini jangan berputus asa untuk meminta ampun kepada Allah. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, walaupun dosa kita sampai ke langit ketujuh banyaknya, tapi kalau seandainya kita bertobat, maka Allah akan terima. Karena seseorang itu akan diterima taubatnya oleh Allah dengan rahmatnya. Jadi rahmat Allah itu masih banyak. Allah subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada hamba-hambanya yang berdosa, yang dia mau bertobat. Wa ma ta'mi fi salihin in amiltuhu walakinnani fi rahmatillahi atma'u. Tiada harapan tertumpu pada amal solehku. Artinya bahasa kitanya, dosaku tuh banyak. Kalau ditimbang-timbang dengan amal kebaikanku, itu amal tidak mencukupi, tidak bisa menutupi daripada dosa yang pernah kulakukan. Walakinnani fi rahmatillahi atma'u. Namun kata Abu Nawas, harapanku dengan rahmatnya Allah itu, aku selalu mengharapkannya. Artinya walaupun dosa banyak, amal itu sedikit, tidak bisa. Kalau dipikir-pikir bagaimana kita mau masuk surga dengan amal itu. Namun rahmat Allah itu yang selalu kuharapkan. Nah, oleh karena itu kata ulama nih ya, seseorang itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Tidak ada orang masuk surga itu dengan amalnya. Orang masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Kalau seandainya surga itu dihitung-hitung dengan amal kita, tidak bisa bayar kita. Sangat mahal harganya surga itu. Tapi karena Allah itu sayang dengan kita, ya kata Allah, bahasa Banjarnya, Allah itu mau aja kurang lebih. Kata Allah, ya sudah tidak apa-apa. Pahalamu sedikit, dosamu banyak, tapi bukan karena itu kau masuk surga, melainkan karena rahmatku. Masuk. Kalau cuma mengandalkan amal, tidak bakalan kita bisa masuk surga. Disebutkan dalam suatu cerita, ada dulu orang Bani Israel rajin sekali beribadah, siang malam beribadah, malam sholat, tidak pernah tidur, siang puasa. Pokoknya kehidupannya itu selalu beribadah dan tidak berbuat maksiat. Ringkas kata, orang ini nanti di akhirat mau masuk surga. Sebelum masuk surga, Allah tanya. Kata Allah, ya fulan, apakah engkau itu masuk surga karena amalmu atau karena rahmatku? Nah, dia bilang, ya Allah, sebenarnya aku masuk surga ini ya karena perbuatanku. Aku tidak pernah berbuat maksiat dan aku selalu taat berbuat ibadah kepadamu. Ya pantas saja aku masuk surga karena aku mempunyai amal yang banyak. Oh, kata Allah, berarti kamu masuk surga karena amalmu. Iya, kata Allah, bukan karena rahmatku. Bukan, kata dia. Baiklah, kata Allah, kalau begitu kita timbang nikmat mata yang kuberikan kepadamu dengan amalmu itu. Jadi nikmat mata itu ditimbang dengan amal kebaikannya yang dilakukan seumur hidup, ditimbang. Mata, nikmat mata, taruh, ditimbang.
Apa yang terjadi? Ternyata nikmat mata yang Allah berikan kepada orang itu timbangannya lebih berat amal itu, nikmat itu daripada amalnya orang yang selalu berbuat baik tadi. Nah, kata Allah, itu baru mata loh, bahasa kitanya nih ya. Itu baru mata saja, ternyata nikmat mata yang kuberikan kepadamu itu lebih berat daripada timbangan amalmu. Belum lagi yang lainnya, telinga, mulut, hidung, belum lagi organ tubuh yang lainnya, jantung, ginjal, paru-paru, pankreas. Kalau begitu kata Allah Ta'ala, berarti kamu tidak bisa masuk surga dengan amalmu. Karena ternyata baru nikmat mata saja, amalmu tidak bisa mengalahkan nikmat mata itu. Ada kamu masuk neraka saja. Ketika orang ini mau masuk neraka, dikatakan lalu dia bilang, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ternyata aku masuk surga ini bukan karena amalku. Amalku ini walaupun beribadah aku siang malam tidak pernah berbuat maksiat. Ternyata harga surga itu lebih mahal daripada itu. Aku bertaubat ya Allah dan aku mengakui bahwa aku masuk surga adalah dengan rahmat-Mu. Nah kata Allah, betul dengan rahmatku? Iya ya Allah. Nah kalau begitu masuklah surga engkau dengan rahmatku, bukan karena amalku, bukan karena amalmu. Jadi kita nanti masuk surga itu para jamaah adalah bukan karena amal kita. Kita, naudzubillahi min dzalik, seseorang tidak bisa masuk neraka bukan karena dosanya, bukan. Bukan karena dosa seseorang itu masuk neraka dan bukan karena amal baiknya seseorang itu masuk surga. Tetapi seseorang itu masuk surga karena rahmatnya Allah. Orang masuk neraka karena murkanya Allah. Karena murkanya Allah. Nah, sehingga disebutkan dalam riwayat ya, yang bahasa kitanya dengan semakna bahasa Indonesia, ya, jar Nabi, jangan menghina, jangan kalian minder bahasa kitanya, jangan merasa kecil hati dengan amal kebaikan yang kalian lakukan. Bisa jadi amalmu yang kau anggap kecil di matamu itu ternyata pada saat itu Allah meletakkan rahmatnya di amal itu sehingga engkau bisa masuk surga karena amal yang kecil tadi. Namun janganlah engkau merasa remeh, menganggap remeh dengan dosa yang kecil. Bisa saja pada saat itu Allah meletakkan murkanya di dosa yang kalian anggap kecil tadi sehingga kalian masuk neraka dengan sebab dosa yang kalian anggap remeh itu. Jadi sebenarnya kita intinya masuk surga bukan karena amal baik kita, masuk neraka bukan karena dosa kita, tetapi hakikatnya seseorang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Orang masuk neraka itu karena murkanya Allah. Lalu pertanyaannya, di mana rahmatnya Allah itu ada? Di mana murkanya Allah itu ada? Jawabannya gampang. Murkanya, rahmatnya Allah itu ada di kebaikan-kebaikan amal. Di kebaikan-kebaikan amal. Kerjakan saja amal itu dengan tulus ikhlas. Mau banyak, mau kecil, kerjakan semampu kita. Karena kalau Allah sudah meletakkan rahmatnya di amal-amal yang baik, surga kita dapatkan. Walaupun itu kecil nilainya. Di mana murkanya Allah diletakkan? Di perbuatan-perbuatan dosa. Artinya kita jangan sampai melakukan dosa, karena dosa itu apabila dilakukan walaupun kecil, tapi kalau sudah Allah murka, walaupun kecil, Allah akan marah. Dan orang itu akan masuk neraka karena murka yang Allah letakkan di dosa yang dilakukan orang tadi. Nah, jadi seperti itu tuh ya. Rahmatnya Allah. Nah, sehingga Abu Nawas tadi mengatakan, kalau aku beramal
rasa-rasanya tidak ada harapan dari amal itu bisa masuk surga. Tapi yang kuharapkan itu ya Allah adalah karena rahmatnya Allah itu luas. Kasih sayang Allah sangatlah luas. Artinya walaupun kita ini pendosa, walaupun amal kita sedikit, jangan berputus asa untuk mencari ridha dan rahmatnya Allah. Huwallahu maulaya alladhi huwa khaliqi wa inni lahu abadun uqirru wa akhda'u. Oh Allah, dialah Allah Tuhanku, kata Abu Nuwas atau Abu Nawas. Dialah Allah Tuhanku. Dialah Allah Tuhanku, Maha Pencipta diriku. Sungguh aku ini hambanya dan aku berikrar dan tunduk kepadanya. Nah, jadi intinya kalau ingin mendapatkan rahmat Allah tadi, ikrar, meyakini bahwa Allah lah pemilik segalanya. Kita ikrarkan dalam hati kita bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah Tuhan kita, kita hambanya, dan kita tunduk kepadanya. Yang namanya seorang hamba, bagaimana hamba? Tunduk dengan majikannya. Tidak boleh ngelawan dengan majikan. Apalagi Allah adalah yang menciptakan kita, yang memberikan kita semuanya. Maka tunduk kita kepada Allah. Fa in yaku ghufranun fadaka rahmatun wa in takunil ukhra fama ana asna'u. Jika turunlah ampunan, jika ampunan Allah itu turun, maka itulah rahmat. Artinya rahmat Allah itu turun dengan ampunannya. Ampunannya Allah besertanya ada rahmat. Jadi dia bersamaan tuh. Kalau Allah ampuni, berarti Allah turunkan rahmat. Gak mungkin terpisah. Cuman rahmat Allah saja tapi gak diampuni, gak mungkin. Jadi ampunan Allah itu beserta di dalamnya ada rahmatnya Allah. Ya, kalau Allah sudah ampunin berarti Allah rahmat, sayang kepada hambanya. Dan jika bukan ampunan, maka apa yang harus kuperbuat? Kalau seandainya kita tidak minta ampun dari Allah, Allah tidak memberikan maaf kepada kita, aduh habis sudah harapan. Apalagi yang bisa kita perbuat kalau Allah tidak mengampuni. Karena di dalam ampunan Allah, di situ ada rahmatnya Allah. Nah, di sini dikatakan kenapa disebut Abu Nawas. Abu Nawas itu kenapa? Nawas atau Nuwas. Nah, Abu Nuwas itu, Nawas atau Nuwas itu artinya nuwas bergerak-gerak. Abu bahasa kitanya bapak. Bapaknya yang suka bergerak-gerak. Ada nggak ya orang ngasih nama anaknya Abu Nawas? Ada nggak ya? Belum pernah saya dengar ada orang ngasih nama anaknya Abu Nuwas, Abu Nawas, belum ada. Kalau Abu Darda ada. Abu lagi, Abu Thalib ada enggak? Ya, tapi kalau Abu Nawas belum pernah lagi. Saya punya santri itu ada namanya Abu Darda, yang nama sahabat Nabi. Tapi kalau Abu Nawas atau Abu Nuwas belum ada. Nah, Abu itu bahasa kitanya bapak, Nuwas bergerak-gerak. Kenapa disebut bapaknya bergerak-gerak? Nah, Al-Hasan bin Hani mengatakan digelari Abu Nuwas itu dengan Abu Nawas karena rambutnya yang panjang, selalu terlilit menjadi dua dan bergerak-gerak di atas pundaknya. Orang zaman dulu itu kan rambutnya panjang-panjang. Jadi biasa ya rambut panjang zaman dulu itu.
Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun disebutkan rambut Nabi itu panjang.